warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membawakan materi tentang inovasi pendidikan. Apa itu inovasi pendidikan? Pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Menurut KBBI, inovasi merupakan pemasukan atau pengenalan hal-hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik berupa gagasan, metode, atau alat. Jadi, inovasi pendidikan adalah pembaruan dalam bidang pendidikan yang dilakukan untuk memecahkan masalah pendidikan berupa ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok masyarakat, baik berupa hasil inversi yaitu penemuan baru, atau discovery yaitu yang baru ditemukan orang, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah yang dihadapi. Selanjutnya dijelaskan bahwa sesuatu yang baru itu mungkin sudah lama dikenal pada konteks sosial atau sesuatu itu sudah lama dikenal, tetapi belum dilakukan perubahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inovasi adalah perubahan, tetapi tidak semua perubahan merupakan inovasi. Masalah yang membentuk inovasi pendidikan. Pertama, perkembangan ipteks yang menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Kedua, sistem pendidikan yang dimiliki dan dilaksanakan di Indonesia belum mampu mengikuti dan mengendalikan kemajuan-kemajuan tersebut, sehingga dunia pendidikan belum dapat menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan yang terampil, kreatif, dan aktif sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat. Ketiga, laju eksplosif penduduk yang cukup pesat yang menyebabkan daya tampung, ruang, dan fasilitas pendidikan yang sangat tidak seimbang. Keempat, melonjaknya aspirasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, sedangkan di pihak lain kesempatan sangat terbatas. Mutu pendidikan yang dirasakan makin menurun, yang belum mampu mengikuti perkembangan ipteks. Keenam, belum berkembangnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang kondusif dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang ini dan masa yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang pertama adalah guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru, antara lain adalah penguasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa, hubungan antar individu, baik dengan siswa maupun antar sesama guru, dan unsur lain yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti administrator, misalnya kepala sekolah dan tata usaha, serta masyarakat sekitarnya, pengalaman dan keterampilan guru itu sendiri. Kedua adalah siswa.
Sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijensia, daya motorik, pengalaman, kemauan dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. Hal ini bisa terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan. Walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan daripada perubahan itu, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sehingga apa yang mereka lakukan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan dengan konsekuen. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur lainnya, karena siswa bisa sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, dan bahkan sebagai guru. Oleh karena itu, dalam kenakan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut, tetapi juga mengurangi resistensi seperti yang diuraikan sebelumnya. Yang ketiga adalah kurikulum. Kurikulum pendidikan, lebih sempit lagi kurikulum sekolah, meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembaharuan pendidikan, perubahan itu hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum atau perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan, dan tidak mustahil perubahan dari kedua-duanya akan berjalan searah. Keempat, fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas, terutama fasilitas belajar mengajar, merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaharuan pendidikan. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan, misalnya ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, dan sebagainya. Kelima, lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak, baik positif maupun negatif. Dalam pelaksanaan pembaharuan pendidikan, masyarakat secara tidak langsung atau langsung, sengaja maupun tidak, terlibat dalam pendidikan. Sebab, apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya, inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan sebaliknya akan membantu inovator dan pelaksana inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Selanjutnya adalah cara pencapaiannya. Yang pertama,
mengejar ketinggalan-ketinggalan yang dihasilkan oleh kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga semakin lama pendidikan Indonesia semakin berjalan sejajar dengan kemajuan tersebut. Kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan sekolah maupun luar sekolah bagi setiap warga negara. Misalnya, meningkatkan daya tampung sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan perguruan tinggi. Pelaksanaan inovasi pendidikan merupakan suatu sistem sehingga sebuah inovasi pendidikan haruslah mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan yang lain, maupun sistem dalam arti yang luas, misalnya sistem pendidikan nasional. Beberapa contoh pelaksanaan inovasi pendidikan yang ada di Indonesia adalah: pertama, inovasi pembelajaran, kedua, inovasi pembelajaran kuantum, ketiga, inovasi pembelajaran kompetensi, keempat, inovasi pembelajaran kontekstual, kelima, inovasi pembelajaran melalui teknologi informasi. Sampai di sini materi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.